Temen saya nanam anggur secara instan bang, terus belakangan apa lagi? Belakangan ketemu katanya pH-nya nggak bagus. Kenapa? pH nggak bagus itu kan bisa dimainkan. Ya, terima kasih Abang Kumelong ya. pH kalau nggak bagus teman-teman itu kan bisa dipermainkan, bisa dimainkan lah. Ya, gunakan apa? Kalau teman-teman menggunakan pupuk dari saya jamin pH-nya bagus kok. Ya. Ya, kalau teman-teman menggunakan pupuk-pupuk dari saya teman-teman, saya jamin pH-nya bagus, pH-nya stabil. Kenapa? Karena di pupuk saya ini ada yang namanya kalsium, ya, ada namanya kalsium. Kalsium ini bisa menstabilkan pH tanah. Makanya setiap pupuk-pupuk saya yang saya racik tidak meninggalkan unsur kalsium. Bagi teman-teman yang pengalaman masalah nutrisi, masalah pupuk, kalsium ini sangat penting sekali untuk membuat pupuk. Meracik pupuk wajib harus ada kalsium. Sebagus apapun pupuk yang kita berikan pada tanaman teman-teman, jika pH-nya tidak stabil, maka pupuk itu tidak bisa diserap. Kalau pH-nya drop di bawah 5,5, tidak bisa menyerap itu. Kalau lebih dari 7, tidak maksimal dalam penyerapan. Maka pH yang bagus untuk tanaman anggur di antara 6 sampai 7. Maka yang bikin menyetabilkan pH adalah kalsium. Di pupuk pembuahan saya etalase 2 juga ada kalsiumnya. Dari mana? Dari boron. Ya. Itu boron kan kalsiumnya lebih tinggi. Kalau boronnya hanya 2, doang. Nggak ada 1%, nggak ada. Boronnya sedikit. Ya. Karena kebutuhan boron itu nggak terlalu banyak untuk tanaman. Tetapi kalau kekurangan ya sangat berisiko. Jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman sudah menggunakan pupuk-pupuk dari saya, insya Allah pH-nya itu stabil. Kenapa? Karena di sini pupuk-pupuk dari saya itu sudah ada kalsiumnya. Ya. Makanya teman-teman kalau kemarin bertanya, Bang menggunakan NPK 1616 bagus enggak? Ya, tergantung kondisi. Coba itu dilihat. Kalau teman-teman hanya menggunakan NPK 1616 perkembangannya gimana? Perkembangannya bagus enggak? Kalau perkembangannya enggak bagus, teman-teman boleh dicek itu. Kemungkinan pH-nya enggak bagus. Kalau pH-nya enggak bagus harus ditambahin kalsium. Seperti itu. Terus sudah ada kalsiumnya, sudah ada NPK 1616, kok daunnya kurang bagus bang, daunnya kurang hijau, kurang apik ngono. Ya kemungkinan kekurangan unsur sulfur, harus ditambahin lagi. Jadi meracik pupuk ini tidak sembarangan teman-teman. Menggunakan pupuk pun tidak sembarangan. Kalau teman-teman menggunakan pupuk sembarangan, yang terjadi adalah pemborosan. Cara pemupukan pertumbuhan itu berapa kali seminggu ya? Pupuk pertumbuhan etalase 1, Abah ya. Etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. 1 paket isinya 4. 1 paket isinya 4. Contohnya seperti ini, pupuk pertumbuhannya sudah saya bungkusin, berarti 1 paket isinya 4 biji seperti ini. 1 biji dilarutkan dengan air 10 liter yang digunakan untuk tanaman yang usianya baru pindah tanam. Baru pindah tanam. Terima kasih Bang Gunawan, baru pindah tanam dilarutkan dengan air 10 liter. Kalau tanaman teman-teman usianya sudah lebih dari 1 bulan pindah tanam, 1 biji dilarutkan dengan air 8 liter. Kocorkan pada tanaman. Kalau tanamannya ditanam di tanah, seperti ini ya. Nah, di tanah seperti ini, teman-teman satu biji itu untuk 1 pohon. Jadi 1 paket untuk 1 bulan. Seperti itu. Nanti pertumbuhannya bagus dan lebih mudah untuk dibuahkan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi tergantung usia tanaman ya, usia tanaman ya. Di pupuk saya itu sudah saya racik komplit, jadi teman-teman nggak usah mikirin berapa gram wis ora usah dipikirin ya. Teman-teman tinggal pakai. Kalau teman-teman kepengen biar 1 ongkir, biar irit, 5 paket itu 1 ongkir. 5 paket itu 1 kilo 250 lebih, berarti 1 kilo seperempat. Kalau 5 paket itu, karena di TikTok itu kelebihan 250 itu tidak dihitung ya, tetap kita masukkan yaitu pengiriman yaitu 1 kilo ya, seperti itu. Kalau teman-teman kepengen beli untuk seandainya 1 pohon 2 pohon ya, 2 pohon sekaligus
beli 5 biar untuk sampai nanti berbunga seperti itu. Yaitu dilakukan seminggu apa sebulan sekali, 1 minggu sekali Abah. 1 minggu sekali, pemupukan paling bagus 1 minggu sekali Abah. Jadi kalau teman-teman mau 10 hari sekali juga boleh, tetapi kasihan tanamannya. Kenapa kita di 7 hari? 7 hari itu mempunyai tenggang waktu 3 hari simpanan nutrisi. Jadi nutrisi itu belum habis, kita kasih lagi. Nutrisi di media tanam belum habis, kita kasih lagi. Itu nanti dia stok nutrisinya banyak di media tanam, dan tanaman tidak pernah kekurangan nutrisi, hasilnya pertumbuhan bagus. Ibarat kita cari duit teman-teman. Seandainya gaji kita itu hanya mampu untuk 10 hari, ya hanya mampu untuk biaya 10 hari. Tapi teman-teman akhirnya apa? Akhirnya nggak kerja, akhirnya kan kurang, ya akan kurang. Jadi sebelum uang itu habis, maka teman-teman harus kerja, gitu loh. Semakin teman-teman rajin bekerja, itu nanti kan akan banyak timbunan nutrisi di situ. Tetapi untuk tanaman kita cukup di 7 hari saja. Jadi mempunyai tenggang waktu penyimpanan nutrisi itu 3 hari. Ya kalau mau 10 hari nggak apa-apa. Ya, dilihat perkembangan tanaman. Bang, varian Gosnova dan Gosvi tahan buah, tahan hujan nggak? Kelihatannya kalau tahan hujan enggak lah, nggak begitu. Ya nggak begitu, apalagi Casanova nggak begitu, tetap cengeng. Mendingan Gosvi masih kuatan Gosvi daripada Casanova. Casanova juga termasuk bukan genjah kalau di saya ya. Ya kalau kategori saya itu bukan genjah, masih genjah di Gosvi. Saya ganti kepalanya Casanova. Ya. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur ya, media tanam itu harus benar-benar memenuhi syarat supaya pertumbuhannya bagus. Dimanapun Anda berada, dimanapun kondisi tanahnya, ya kan berbeda-beda antara Pemalang, antara Rembang, antara Tegal, itu pasti tekstur tanahnya berbeda-beda. Itu tidak jadi penghalang teman-teman. Karena apa? Karena kita tetap membutuhkan namanya media rekayasa, media racikan. Ya, kalau teman-teman ditanam di tanah langsung yo rapi. Bang Al, kalau habis semprot MIP Cinta, misal hari Jumat, minggunya dikasih apa? Ya, kalau habis semprot hari Jumat, minggunya dikasih apa? Ya wis ora usah dikasih apa-apa. Ya tetap pemupukan jadwalnya tertentu kan, sudah ada jadwalnya pemupukan. Penyemprotan kan sudah ada jadwalnya penyemprotan. Jadi Bunda jangan dibikin ribet sendirilah. Ya. Gitu. Nanti kalau mau 1 minggu dengan penyemprotan MIP Cinta konsisten juga nggak apa-apa. Ya, mau 15 hari juga nggak apa-apa, tergantung kondisi daerah masing-masing. Kalau saya ini sudah lama nggak pernah penyemprotan nih teman-teman, karena ada buah. Ya, karena ada buah yang bisa diicep-icep, jadi saya nggak berani melakukan penyemprotan. Ya, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Kalau teman-teman di 15 hari kok nggak ada hama, ya wes 15 hari nggak apa-apa. Ya, di 15 hari nggak apa-apa. Seperti itu. Memang bagusnya itu kita menanam itu satu ini teman-teman. Satu varian. Kalau satu varian itu bisa merata gitu, pertumbuhannya juga sama, kematangannya juga sama. Tapi kalau banyak varian gini, ada yang mateng, ada yang masih berry, ada yang masih apa, itu perlakuannya sangat sulit. Ya sangat sulit. Tapi ya buat teman-teman yang ini ya, kalau saya udah biasa ya biasa aja, nggak terlalu saya ambil hati. Bang Al, aku punya bibit baru 5 daun. Apa yang saya lakukan biar subur Bang Al? Gunakan pupuk pertumbuhan saya bisa kok Mami. Gunakan pupuk pertumbuhan saya bisa. Jadi Mami, kalau bibitnya masih kecil ya, itu kan nanti pupuknya kan ini ya. Mami ambil air 200 ml 200 ml. Nanti saya bikin video lagi. Sebenarnya di video saya ada. Ini dilarutkan dengan air 2 ml, ini dilarutkan dengan air 2 ml. Nanti Mami kalau mau menggunakan ambil air 1 liter atau setengah liter, masing-masing diambil yaitu 5 mili, aduk, larut. Nah, seperti AB Mix. Ya. Seperti itu. Kalau tanamannya banyak mah ini langsung aja dilarutkan dengan air 15 liter. MIP Cinta hari Jumat, pemupukan pertumbuhan hari Minggu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kan jangan waktu bersamaan, ya.
Jangan waktu bersamaan Bunda. Kalau bersamaan kasihan. 2 mili itu seberapa Bang Al? Gini loh, tutup 5 mili, tutup ini loh, tutup botol. Tutup botol aqua. Tutup botol aqua itu loh. Itu yang biru itu kan 5 mili. Jadi masing-masing dilarutkan dengan air 200 jadi pekatan A, pekatan B. Nanti saya bikinin video lagi lah. Videonya sebenarnya ada, teman-teman. Ya, nanti saya bikinin lagi. Untuk teman-teman itu nanti biar ini. Saya juga ini teman-teman menerapkan untuk bibit-bibit kecil khusus itu ada. Ya, ini untuk teman-teman yang menggunakan pupuk pertumbuhan. Kalau untuk bibit-bibit kecil-kecil nanti saya bikinin lah. Ya, siapa tahu di rumah tidak banyak bibitnya. Jadi teman-teman ini menggunakan pupuk pertumbuhan kalau dilarutkan banyak kok bingung ya. Untuk perawatan bibit-bibit kecil seperti ini nanti saya bikinin videonya. Ya. Tunahnya biar tetap aktif harus kita lakukan penyemprotan demolis teman-teman biar tetap bagus ya. Ya, penyemprotan demolis. Ini biar tidak daunnya dimakan hama. Bang, untuk pupuk apa ini? Pengisian dan pembesaran buah beri sampai kapan? Ya dipupuk terus sampai setiap 1 minggu sekali. Lakukan pemupukan terus setiap 1 minggu sekali. Ya, saya kasih tahu teman-teman, kalau kita menanam tanaman anggur, perlu namanya pemupukan setiap 1 minggu sekali. Ya, apalagi teman-teman menanamnya di pot. Kalau di pot itu nutrisinya akan terbatas di media-media itu saja. Kalau teman-teman menanamnya di tanah itu masih agak ringan. Ya. Tetapi kalau teman-teman menanamnya di pot itu 1 minggu harus dipupuk, 1 minggu harus dipupuk. Ya, ini penting sekali untuk teman-teman ketahui. Ya, makanya kalau teman-teman punya lahan, ya saya sarankan, rekomendasikan kita nanamnya di tanah saja. Mas, buah udah habis. Buah sampean sudah habis. Walah beres men laris. Kemarin dibawa ke oleh-oleh untuk anak apa? Nek. Selanjutnya di apa Mas? Selanjutnya ya kalau kalau nenek mau langsung pupuk pembuahan aja kalau pertumbuhannya masih bagus. Nanti dipangkas mundur. Di antara mata bat ya Nek, kita cari. Nah, seperti ini Nek. Ya. Dicari di belakang tandan buah atau dicari di belakang tandan buah atau di depan tandan buah Nek. Ya. Kalau kok kondisi batnya itu di belakang tandan buah itu bagus, silakan nenek dipotong di sini nanti bawa bunga lagi. Ya, dipotong di sini nanti bawa bunga lagi Nek. Dipupuk pembuahan lagi aja 2 kali aja biasanya keluar bunga. Ya, keluar bunga lagi Nek. Pokoknya teman-teman kalau tanaman anggur sudah sering berbunga itu mudah teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, dipupuk pembuahan lagi aja Nek. Kalau memang pertumbuhannya bagus. Tapi kalau pertumbuhannya nggak bagus ya kita kembalikan ke vegetatif lagi. Ya. Kalau pertumbuhannya nggak bagus kita kembalikan ke vegetatif lagi. Pakai pupuk pembuahannya apa ya Mas? Biasa pupuk pembuahan di video saya ada. Ya, di video saya ada, di etalase saya juga ada. Ya, silahkan pupuknya sudah saya racik. Itu nanti digunakan 2 picis saja cukup lah. Ya Nek, 2 picis cukup kok Nek. 2 picis nanti langsung dipangkas lagi jadi kok. Ya, kalau beliau ini dari Semarang teman-teman, nenek ini beliau itu nanam anggur itu suplai pupuknya dari saya terus ya. Beliau ngikutin saya itu sudah 5 tahunan. Tanaman anggurnya di rumah itu batangnya sudah gede-gede banget ya. Banyak varian beliau di rumahnya. Ya, walaupun sepuh, beliau tuh tetap semangat ya untuk mencari hiburan. Aku mangan sen muskat ayah. Ya wis monggo. Ada akeh kok. Korea yo nggone sen muskat tok. Tapi sen muskat sebenarnya enak iki lho Mas. Enak iki rasane. Tetapi ya iku bedane. Arep mangan airfryer gak dikirimi kok. Lah sampean wis nganu kok, wis lunga ya angel ra. Sampean wong pas ngomongin tapi wong wingi nembe tak panen ya tetep ora nyampe, Mas. Oke, sampean daerah kono nanam skala kebun enak. Daerah kono nanam skala kebun termasuk sampean sudah luar biasa lah, sudah membangun greenhouse. Ukuran kemarin berapa? 12 kali berapa sampean? Nanti di tempat saya yang baru itu nanti rencana juga 12 kali 9 itu Bang. Mau saya blok itu.
12 kali 6. Nanti yang di tempat saya yang baru saya pakai live sore itu loh. Itu kan insya Allah nanti paling enggak itu 12 kali 8. Itu nanti mau saya plastik UV semua. Nanti ya isi anggur semua, bawahnya stroberi. Wis enak. Ya.